Adik-adik teruna yang dikasih Tuhan, kita akan masuk dalam rangkaian ibadah kita pagi ini, tapi sebelumnya kita bersaat teduh. Baiklah adik teruna, kakak undang kita untuk berdiri dan kita akan mulai ibadah kita. Kita akan menyanyikan Mars Teruna. Kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, Allah yang kami sembah dan muliakan, pada saat ini
kami mohon kasih karunia-Mu untuk hadir di tengah-tengah kami dalam rangkaian ibadah kami di pagi ini. Kiranya Engkau senantiasa menyertai kami masuk ke dalam hati dan pikiran kami, agar hati dan pikiran kami benar-benar hanya tertuju pada-Mu saja. Biarkan kami mengerti firman-Mu dan biarkan hati kami terbuka menerima perintah-Mu. Bapa yang dalam surga, gerakkan hati teman-teman kami yang malas beribadah, dan Engkau memberkati kami semua agar kami ada di teruna, memahami bahwa ibadah adalah suatu kewajiban yang harus kami jalankan. Dan berkati juga kakak layan agar tetap setia melayani dan membimbing kami. Inilah doa dan permohonan kami yang kami bawa hanya melalui anak Yesus Kristus. Amin. Adik-adik teruna yang dikasih Tuhan, tiba saatnya kita akan bermazmur bagi Tuhan. Kita buka Mazmur 145 ayat 14 sampai ayat yang ke-21. Kita akan baca seperti biasa secara berbalasan. Tuhan itu penopang bagi semua orang yang jatuh dan penegak bagi semua orang yang tertunduk. Mata sekalian orang menantikan Engkau, dan Engkau pun memberi mereka makanan pada waktunya. Engkau yang membuka tangan-Mu dan yang berkenan mengenyangkan segala yang hidup. Tuhan itu adil dalam segala jalannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia, mendengarkan teriakan mereka, minta tolong dan menyelamatkan mereka. Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya, tetapi semua orang fasik akan dibinasakannya. Mulutku mengucapkan puji-pujian kepada Tuhan, dan biarlah segala makhluk memuji nama-Nya yang kudus untuk seterusnya dan selamanya. Ada teruna dikasih Tuhan, kembali lagi kita akan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 178, bait pertama sampai baitnya yang kedua. Karena kasih-Nya padaku. Kisah Para Rasul 28 ayat 17 sampai ayatnya ke-29. Kisah Para Rasul pasal 28 ayat 17 sampai ayatnya yang ke-29. Kisah Para Rasul pasal 28 ayat 17 sampai ayatnya yang ke-29. Biarkan firman Tuhan terbuka dan kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Buka hati dan pikiran kami agar kami dapat mengerti makna yang tersirat dalam bacaan firman Tuhan pada pagi ini. Dan biarkan firman itu dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah Bapa, karena kami anak-anak-Mu telah siap mendengarkannya.
Inilah doa dan permohonan kami yang kami bawa melalui anak Yesus Kristus. Amin. Baiklah Dedek, kita akan membaca firman Tuhan. Untuk itu Kakak undang bagi berdiri. Baiklah Dedek, kita akan membaca firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal 28 ayat 17 sampai ayatnya yang ke-29. Judul bacaan kita pagi ini yaitu pembicaraan dengan orang Yahudi di Roma. 3 hari kemudian Paulus memanggil orang-orang terkemuka bangsa Yahudi, dan setelah mereka berkumpul, Paulus berkata, "Saudara-saudara, meskipun aku tidak berbuat kesalahan terhadap bangsa kita atau terhadap adat istiadat nenek moyang kita, namun aku ditangkap di Yerusalem dan diserahkan kepada orang Roma. Setelah aku diperiksa, mereka bermaksud melepaskan aku karena tidak terdapat suatu kesalahan pun padaku yang setimpal dengan hukuman mati. Akan tetapi orang-orang Yahudi menentangnya, dan karena itu terpaksalah aku naik banding kepada Kaisar, tetapi bukan dengan maksud untuk mengadukan bangsaku. Itulah sebabnya aku meminta supaya aku melihat kamu dan berbicara dengan kamu, sebab justru kamu karena pengharapan Israellah aku diikat dengan belenggu ini." Akan tetapi mereka berkata kepadanya, "Kami tidak menerima surat-surat dari Yudea tentang engkau, dan juga tidak seorang pun dari saudara-saudara kita datang memberitakan apa-apa yang jahat mengenai engkau. Tetapi kami ingin mendengar dari engkau bagaimana pikiranmu, sebab tentang mazhab ini kami tahu bahwa di mana-mana pun ia mendapat perlawanan." Lalu mereka menentukan suatu hari untuk Paulus. Pada hari yang ditentukan itu, datanglah mereka dalam jumlah besar ke tempat tumpangannya. Ia menerangkan dan memberi kesaksian kepada mereka tentang kerajaan Allah. Dan berdasarkan hukum Musa dan kitab para nabi, ia berusaha meyakinkan mereka tentang Yesus. Hal itu berlangsung dari pagi sampai sore. Ada yang dapat diyakinkan oleh perkataannya, ada yang tetap tidak percaya. Maka bubarlah pertemuan itu dengan tidak ada kesesuaian di antara mereka. Tetapi Paulus masih mengatakan perkataan yang satu ini. "Tepatlah firman yang disampaikan Roh Kudus kepada nenek moyang kita dengan perantaraan Nabi Yesaya. Pergilah kepada bangsa ini dan katakanlah, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menangkap. Sebab hati bangsa ini telah menebal, dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup, supaya mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Sebab itu, kamu harus tahu bahwa keselamatan yang daripada Allah ini disampaikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan mendengarnya." Dan setelah Paulus berkata demikian, pergilah orang-orang Yahudi itu dengan banyak perbedaan paham antara mereka. Demikianlah pembacaan firman Tuhan pagi ini. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman itu dan boleh melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Adik-adik teruna yang dikasih Tuhan, pada pagi ini kita akan menguraikan firman Tuhan yang terdapat dalam Kisah Para Rasul pasal 28 ayatnya yang 17 sampai ayatnya yang ke-29. Judul dari materi kita pagi ini yaitu menyampaikan kebenaran bagi keselamatan bangsa. Adik-adik dikasih Tuhan, tokoh yang akan kita bicarakan pada pagi ini yaitu seorang tokoh yang sangat terkenal. Dia adalah Paulus. Adik-adik, ada yang mengenal Paulus? Paulus adalah seorang pengikut Yesus Kristus yang menjadi orang yang memberitakan Injil keselamatan. Paulus sebenarnya pada awalnya
Tuhan, nama Paulus ya sebelum dia mengikut Kristus itu adalah Saulus. Dan sesudah pengalamannya berjumpa Yesus di jalan menuju Damaskus, ia berubah menjadi seorang pengikut Yesus Kristus. Paulus di sini menyebut dirinya sebagai rasul bagi bangsa-bangsa non-Yahudi. Akan tetapi dalam pekabaran Injil atau pemberitaan Injil bagi orang-orang Yahudi, Paulus sangat dibenci oleh orang-orang Yahudi. Mereka menghasut orang-orang banyak, menyebarkan hoax atau berita palsu bahwa Paulus telah menentang hukum Taurat. Kalau zaman sekarang sama seperti seseorang yang menentang peraturan pemerintah. Dan kita tahu jika seseorang menentang peraturan pemerintah, maka dia akan mendapat hukuman, yaitu dipenjara. Lalu Paulus ditangkap dan dipenjara karena dituduh telah menajiskan bait Allah dengan membawa orang bukan Yahudi ke dalam tempat ibadah pada saat itu. Sehingga pada saat itu Felix yang menjadi wali negeri Yudea, ia sangat berharap menjadi wali negeri yang berkuasa, dan Felix di sini ingin mendapat sogokan dari Paulus. Ya, kita tahu adik-adik bahwa jika seseorang menyogok, kemungkinan saja dia akan terbebas dari tuduhan, ya, atau terbebas dari hukuman penjara. Tetapi Paulus di sini tidak melakukan hal demikian. Setelah Paulus 2 tahun di penjara, maka Felix digantikan oleh Porcius Festus. Jadi yang menggantikan Felix di sini adalah Porcius Festus menjadi wali kota di Yudea. Demi mengambil hati orang Yahudi, Festus memenjarakan Paulus. Bahkan Festus berencana membawa Paulus ke Yerusalem untuk menerima vonis hukuman mati. Tetapi adik-adik yang dikasihi Tuhan, Paulus di sini menolak hukuman mati tersebut karena dia merasa tidak bersalah, ya, sehingga dia menolak hukuman mati. Dan Paulus di sini minta naik banding. Ya, adik-adik mungkin tahu ya naik banding itu seperti apa. Contohnya kalau misalnya seseorang dijatuhi hukuman 5 tahun penjara, sementara dia tidak merasa bersalah, maka dia akan naik banding. Setelah dia naik banding, maka hukumannya bisa ditentukan apakah dia memang tidak bersalah atau memang hukumannya lebih berat lagi. Ya, seperti itu. Jadi Paulus di sini minta naik banding karena dia merasa tidak melakukan suatu kesalahan, tapi dia harus dihukum mati. Ya, jadi Paulus di sini minta naik banding pada Kaisar Roma. Sebagaimana pengajuan banding pada Kaisar, ya, pengajuan bandingnya di sini disetujui sehingga Paulus menjadi tahanan bebas, ya. Jadi bisa kemana-mana tapi tetap dalam pengawasan pemerintah. Nah, pada saat itu Paulus lalu berlayar menuju Roma. Dalam perjalanan menuju Roma, Paulus di sini mengalami banyak sekali kesukaran.
badai, ya, badai di laut, ya, seperti itu. Jadi kapal yang ditumpangi Paulus terombang-ambing oleh badai atau angin sakal, sehingga kapal yang ditumpangi Paulus menabrak gundukan pasir sehingga kapalnya pecah. Lalu mereka berenang menuju pulau, ya, memakai kepingan-kepingan papan dari kapal itu. Mereka berenang menuju sebuah pulau, yaitu Pulau Malta. Ya, jadi Paulus di sini terdampar di Pulau Malta bersama penumpang lainnya. Lalu di sana pula Paulus mengalami banyak penderitaan karena Paulus juga dipatok oleh ular berbisa, sehingga para penduduk Pulau Malta merasa bahwa ini adalah penjahat yang tidak boleh tinggal di pulau ini. Tetapi karena pertolongan Tuhan, Paulus tidak mengalami bahaya apapun, dia bisa sembuh. Lalu Paulus bisa menyembuhkan orang lain karena Paulus tinggal di Pulau Malta sekitar 3 bulan lamanya. Di samping dia menyembuhkan orang-orang atau penduduk yang ada di situ, dia juga sambil mengabarkan kabar kebenaran. Ya, jadi adik-adik yang dikasihi Tuhan, kalau kita bisa simpulkan bahwa kapal yang ditumpangi Paulus di sini mengalami musibah, yaitu diombang-ambingkan oleh angin badai, angin sakal, lalu pecah kapalnya, lalu terdampar di pulau. Dan itu mungkin ada rencana Tuhan di balik itu, ya. Ada rencana Tuhan di balik itu bahwa Paulus dikirim ke pulau itu untuk menyembuhkan orang-orang di sana dari penyakitnya dan juga memberitakan kabar kebenaran bagi penduduk yang ada di Pulau Malta. Setelah 3 bulan kemudian, Paulus lalu melanjutkan perjalanan ke Roma dan bertatap muka dengan pemimpin bangsa Yahudi. Lalu Paulus berkata, "Tidak mungkin saya melanggar hukum Taurat, karena saya menganggap diri saya adalah bagian dari bangsa yang mematuhi adat istiadat nenek moyang kita." Kesempatan ini Paulus berstatus tahanan bebas dan ia memanfaatkan keadaan ini untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada bangsanya, walaupun di tengah banyak orang, ditentang banyak orang. Pada bagian ini kita menerima pesan, ya, dari firman Tuhan bahwa walaupun Paulus, ya, pada saat berada di Roma, walaupun ditentang banyak orang, dicaci maki dan tidak disukai banyak orang, tetapi dia tetap mengabarkan kabar kebenaran bagi bangsanya. Adik-adik teruna yang dikasihi Tuhan, kita dapat menerima pesan dari firman Tuhan pada pagi ini bahwa jika kita menemui kesulitan atau tantangan, bahkan ancaman, itu semua bukan halangan atau hambatan untuk menuturkan dan melakukan kebenaran. Ya, jadi adik teruna, dalam kehidupan kita, terkadang kita mengalami satu masalah, mengalami cobaan, atau mengalami tantangan. Adik-adik teruna tidak usah berputus asa, tetapi hendaknya adik-adik teruna selalu mendekatkan diri pada Tuhan dan selalu melakukan kebenaran dimanapun adik-adik teruna berada, ya, entah itu di sekolah, di lingkungan masyarakat, atau di lingkungan pergaulan. Ya, adik-adik teruna tidak boleh ikut-ikutan pada remaja-remaja lain yang melakukan kenakalan, contohnya misalnya, ya, mengisap lem atau mengkonsumsi narkoba
jika adik teruna berserah pada Tuhan. Adik teruna dikasih Tuhan, hendaknya kita selalu berbuat atau melakukan kebenaran, yaitu yang pertama, adik-adik teruna harus punya komitmen bahwa hidup ini adalah sebuah kesempatan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, atau hidup ini bagi adik teruna adalah sebuah kesempatan untuk melakukan hal-hal yang benar di mata Tuhan. Hidup dalam kebenaran bukan berarti bebas dari tantangan. Ya, karena biasanya kebenaran itu selalu diperhadapkan pada suatu kejahatan. Ya, adik mungkin sering nonton film. Di dalam sebuah film itu pasti ada peran antagonis dan peran protagonis. Ya, jadi pemain film itu, tokohnya itu selalu ada yang berperan sebagai antagonis. Ya, antagonis adalah orang jahat atau lakon yang jahat. Kalau protagonis adalah lakon yang baik. Jadi dua hal selalu dipertentangkan atau ditemukan, yaitu antara kebaikan dan kejahatan. Nah, ada di sini bisa menempatkan diri. Ya. Adik-adik harus berada di mana? Apakah adik-adik harus berlaku antagonis atau protagonis? Kalau sesuai firman Tuhan, adik-adik diharapkan, ya, sesuai dengan firman Tuhan untuk selalu berperan sebagai anak-anak yang baik, anak-anak yang benar di mata Tuhan, anak-anak yang selalu melakukan kehendak Tuhan. Adik-adik perlu ketahui bahwa orang-orang yang hidup dalam kebenaran firman Tuhan atau sering menyampaikan firman Tuhan atau biasa menjadi teladan dimanapun dia berada, orang-orang tersebut pantas disebut sebagai anak-anak Allah. Adik teruna yang dikasihi Tuhan, kita hendaknya meneladani Paulus yang berani berkata jujur, ya, berani menyampaikan kebenaran, bukan sebaliknya, ya, gemar menyebarkan berita palsu atau berita yang tidak benar, atau kalau ibu-ibu itu sering nonton gosip-gosip, ya, gosip-gosip. Jadi gosip-gosip itu adalah suatu berita yang belum tentu benar. Ya, jadi kita sebagai teruna pada saat ini, ya, di zaman modern, kita saat ini kan setiap hari masuk dalam lingkungan sosial yang makin luas, atau anggaplah kita sering ikut dalam dunia maya, ya, seperti itu. Nah, di dunia maya ini terkadang ada berita sedikit langsung kita sebarkan, padahal kita belum tentu tahu, ya, kita belum tahu kebenaran berita itu. Jadi adik teruna yang dikasihi Tuhan, kita harus pandai-pandai memilih atau memilah mana berita yang baik, mana berita yang benar, mana berita yang seturut dengan kehendak Tuhan, dan mana berita yang tidak pantas kita dengarkan atau kita terima atau kita lakukan. Jadi adik teruna wajib menyaring berita yang adik teruna dapatkan. Jadi semua berita jangan dianggap itu benar, ya, karena belum tentu semua berita itu benar. Jadi kita harus pilah-pilah mana yang benar dan mana yang tidak benar. Ya. Hendaknya berita yang tidak benar atau yang tujuannya
hanya ingin merusak moral kita, hendaknya hal-hal tersebut dijauhi. Kita harus menjauhi hal-hal yang negatif, karena kita tahu bahwa hal-hal negatif itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Akan tetapi kita sebagai generasi muda, generasi harapan bangsa, generasi harapan orang tua, hendaknya kita selalu bertutur kata yang benar, bertutur kata yang jujur. Hendaknya kita selalu menjadi teladan yang baik, menjadi teladan yang benar, entah itu di lingkungan pergaulan, atau di lingkungan keluarga, atau di lingkungan sekolah, dimanapun kita berada. Hendaknya kita selalu menampilkan pribadi kita yang baik, yang bertingkah laku seperti dengan kehendak Tuhan, sehingga kita bisa menjadi lilin, menjadi garam di tengah masyarakat di mana kita berada. Karena jika kita menampilkan pribadi yang bagus atau yang baik, maka orang-orang di sekitar kita pasti akan kagum. Wah, itu ya baik ya, anaknya si A ya baik ya. Ya seperti itu. Jadi secara diam-diam orang mengamati tingkah laku kita. Ya, secara diam-diam orang pasti kagum jika kita selalu bersikap yang baik, bertutur kata yang baik, berlaku sopan dan lain-lain. Adik-adik teruna yang dikasih Tuhan, jadi kita harus selalu mencerminkan pribadi Yesus Kristus. Kita harus selalu seperti Paulus yang berani berkata jujur, berani berkata sebenarnya, walaupun dia dihadapkan pada persoalan yang sangat pelik, yang sangat susah, yang sangat menyakitkan hati, tetapi Paulus di sini tetap tekun dan berpengharapan pada Tuhan bahwa pertolongan Tuhan pasti akan datang jika dia benar-benar mengandalkan Tuhan. Jadi adik-adik teruna tidak usah takut, ya. Walaupun adik-adik teruna disuruh mengakui sesuatu, kalau adik teruna tidak melakukan itu, maka adik teruna tidak usah takut, ya. Katakanlah yang benar, ya. Jadi jika kita diperhadapkan pada suatu hal atau suatu masalah, adik-adik teruna tidak usah khawatir, ya. Tetap lakukan kebenaran, ya. Ucapkan sesuatu yang memang sesuai aslinya atau benar-benar terjadi. Jadi tidak boleh berbohong, ya. Dibiasakan jujur mulai dari kecil sehingga sampai tua nanti kita akan tetap, ya, bersikap jujur. Ya, adik-adik teruna yang dikasihi Tuhan, kita juga mengenal seorang pahlawan. Ya, dia seorang pahlawan nasional yang bernama Robert Walter Menginsidi. Ya, dia pahlawan dari Sulawesi Selatan. Ya, pada saat dia akan ditembak mati di hadapan penjajah Belanda pada waktu itu, dia tetap memegang Injil, ya, dan dia berseru bahwa saya akan tetap setia sampai pada akhirnya, atau tetap setia sampai akhir dengan keyakinan yang ada pada dirinya. Jadi itu sebuah inspirasi bagi kita di teruna bahwa jika kita mengalami godaan, ya, terutama adik sekarang yang mungkin dipengaruhi oleh teman-temannya, bahwa
misalnya ada tawaran, mau enggak kerja, atau misalnya mau enggak ikut saya, ya. Jadi adik teruna di sini harus punya keyakinan yang teguh, punya pendirian. Jangan sampai pendiriannya itu mudah diombang-ambingkan, ya. Seperti air di dalam talas, ya. Air di dalam talas itu jika digoyang-goyang, maka dia akan kemana-mana, ya, seperti itu. Ya, jadi pepatah lama atau pepatah orang tua dulu mengatakan bahwa bagaikan air di daun keladi, ya, yang artinya orang yang tidak punya pendirian yang tetap. Nah, seperti itu. Jadi adik-adik teruna bisa amati air di daun keladi, ya. Kalau talas itu sama artinya dengan keladi. Jika air berada di daun keladi, ya, adik perhatikan jika selesai hujan turun, maka ada air tergenang di daun keladi, maka airnya itu jika daun keladinya digoyang-goyang, maka airnya akan ikut juga kemana-mana, ya, seperti itu. Nah, itu adalah gambaran seseorang yang tidak punya pendirian. Jadi hendaknya adik teruna yang dikasihi Tuhan punya pendirian yang teguh, ya, punya pendirian yang tetap. Jadi tidak boleh diombang-ambingkan orang, ya, tidak mudah dipengaruhi oleh orang lain. Jadi bersikaplah sebagai seorang Paulus. Paulus di sini seorang rasul, ya, yang punya pendirian teguh. Walaupun dia akan dihukum mati, tetap dia berkata yang benar bahwa saya tidak melakukan itu. Saya tidak pantas untuk dihukum kalau saya tidak melakukan itu, ya. Dan Paulus di sini tetap mengabarkan Injil walaupun dicemooh orang lain, ya. Karena Paulus yakin dan percaya bahwa Tuhan menyertainya. Adik teruna yang dikasihi Tuhan, kiranya apa yang telah kita dengarkan dari firman Tuhan pagi ini akan tetap kita ingat dan pedomani dalam langkah hidup kita. Jadikan diri kita sebagai sumber inspirasi bagi karya kasih penyelamatan alam. Tuhan menyertai adik-adik semua. Amin. Untuk merespon firman Tuhan, kita akan bernyanyi dari Gita Bakti 120 bait pertama. Kristus memanggil diriku. Kami bersyukur atas segala kebaikan dan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami, terutama pada pagi ini kami masih diberi kesempatan untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Terlebih pada saat ini kami telah mendengarkan beberapa ayat dari firman Tuhan. Kiranya firman yang telah kami dengar dapat kami pahami dan kami mengerti seturut dengan kehendak Tuhan.
sehingga firman itu dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari, agar hidup kami menjadi pelaku kebenaran Tuhan. Segala puji dan syukur kami ucapkan kehadirat-Mu ya Bapa, atas penyertaan-Mu yang menyertai kami sebagai adik layan dan juga kami sebagai kakak layan. Beri kami akal budi agar kami selalu merendahkan diri di hadapan-Mu. Buat kami jadi lilin, buat kami jadi garam, agar kami dapat bermanfaat bagi sesama kami. Bapa yang dalam surga, kami mendoakan pendeta, majelis, dan para pelayan gereja, juga segenap jemaat-Mu. Tuhan, Engkau berkati dalam kehidupannya, segala persoalan hidupnya, segala kebutuhannya, Tuhan yang akan menjawabnya. Kami juga berdoa buat pemerintah dari pusat sampai daerah. Tuhan beri kebijaksanaan dalam menjalankan roda pemerintahan. Tuhan, kami juga berdoa buat yang sakit, Tuhan pulihkan, yang berluka, Tuhan nyembuhkan, yang kekurangan makanan dan pakaian serta tempat tinggal, Tuhan yang akan mencukupkannya. Yang terkena bencana Tuhan, Tuhanlah yang akan meluputkannya. Bagi janda, duda, fakir miskin yang terlantar, Tuhanlah yang akan selalu bersama mereka. Bapa yang dalam surga, kami juga berdoa buat adik teruna, kiranya mereka dapat mengisi masa mudanya dengan hal-hal yang positif, sehingga dapat menjadi anak-anak yang sukses di masa depan. Dan bagi kakak layan, Tuhan juga yang memberkatinya agar dapat melayani dengan setia. Engkau berkati dalam kehidupan sehari-hari, dalam rumah tangga, Engkau jawab segala persoalan hidupnya. Bapa yang dalam surga, masih banyak yang perlu kami sampaikan kepadamu, tapi sebelum keluar dari bibir kami, Tuhan sudah tahu maksud hati kami. Untuk itu, sempurnakan doa kami seperti doa yang Engkau telah ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita pada Tuhan. Sambil pundi dijalankan, kita akan iringi dengan menyanyi dari Gita Bakti 84, bait pertama sampai baitnya yang kedua. Inilah ungkapan syukurku. dari berkat yang Kau berikan kepada kami, kiranya berbau harum di hadapan-Mu, dan terimalah ibadah kami sebagai persembahan kami yang sejati, yang berbau harum di hadapan Tuhan. Tuhan, berkati yang sisa di tangan kami, dan berkati persembahan ini agar dapat bermanfaat bagi pelebaran
pemberitaan firman Tuhan. Tuhan, berkatilah persembahan kami yang kami bawa melalui anak Yesus Kristus sebagai juru selamat kami yang hidup. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita pagi ini. Untuk itu kita akan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 329, bait pertama, 3 dan baitnya yang keempat. Tinggal sertaku. Dan jangan lupa selalu jaga kesehatan, memakai masker, rajin cuci tangan, dan selalu melakukan pola hidup sehat. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu